Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manufaktur berkelanjutan. Saya Kesha Maura, NIM 185. Saya Alfredo Bremana, NIM 186. Saya Muhammad Badi Nursihan, NIM 187. Saya Made Deva, NIM 188. Saya Narendra Lakasili, NIM 189. Saya Salma Rizky, NIM 190. Yang pertama adalah diagram. Diagram ini atau siklus ini dapat disebut sebagai circular economy, di mana dalam siklus ini produk didesain dari material yang mudah untuk didaur ulang sehingga akan memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dan menekan residu hingga nol. Tujuannya sendiri adalah untuk mempertahankan nilai dari suatu material dalam jangka waktu yang maksimal. Dapat kita lihat material akan diproses menuju manufaktur suku cadang, kemudian diproses di manufaktur produk, lalu melalui tahap distribusi, setelah itu sampai ke user atau pengguna. Nah, sebelum sampai collection, produk ini akan dimasukkan ke dalam sistem melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu adalah repair atau perbaikan, dengan memperbaiki produk yang masih layak pakai. Ketika produk ini tidak dapat diperbaiki lagi, atau pengguna tidak membutuhkan produk lagi, maka produk masih bisa digunakan oleh orang lain. Maka produk akan dibersihkan dan didistribusikan ulang, kemudian melalui tahap reuse atau digunakan kembali. Selanjutnya adalah refurbish atau memperbarui. Dalam proses ini, memperbarui dilakukan dengan membongkar produk, kemudian mengganti atau memperbarui komponen-komponennya dan merakit ulang sehingga akan menjadi baru seperti semula dan bisa digunakan kembali. Bahkan ketika produk sudah tidak dapat diperbaiki atau diperbarui, kemudian tidak bisa diperbarui ulang, materialnya masih bisa didaur ulang yang akan diproses kembali oleh manufaktur. Proses ini dinamakan recycle atau daur ulang. Ketika masuk tahap daur ulang, nilai produk asli akan hilang, tetapi nilai dari materialnya sendiri akan tetap ada. Jika masa suatu material ini sudah habis, dalam artian tidak bisa di-repair, reuse, refurbish, ataupun recycle, maka material akan masuk ke tahap collection. Kaitannya dengan reverse logistik, siklus ini memiliki konsep dan prinsip yang sama seperti reverse logistik. Dan tentunya keduanya akan menopang manufaktur berkelanjutan. Oh, ini gue ya. Sustainable manufacturing. Sustainable manufacturing adalah proses manufaktur yang mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan pada proses produksinya. Kegiatan ini menggunakan proses agar tidak menimbulkan polusi, menghemat energi dan sumber daya, proses yang memperlihatkan sisi ekonomi dan keamanan para pekerja hingga konsumen. Udah, slide selanjutnya. Mengapa reserve logistik disebut strategi dalam sistem manufacturing berkelanjutan? Reserve logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi,
meminimalkan biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian. Mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan dan memenuhi tujuan berkelanjutan. Nilai lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang return dari membuang-buang tenaga, waktu, dan biaya bahan baku yang terlihat dalam rantai pasokan. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang. Selanjutnya, 10 contoh logo ecolabing. Yang pertama, mark of origin. Banyak contoh di mana para produsen sudah melihat pentingnya dan manfaat yang diperoleh dalam meningkatkan daya saing atau keunggulan kompetitifnya. Mereka menggunakan cara mencantumkan keterangan asal Certificate of Origin dari ikan yang diproduksinya. Selanjutnya, yang kedua ada Dolphin Safe Labels. Begitu juga halnya yang terjadi di Amerika Serikat, banyak perusahaan dengan prakarsa sendiri-sendiri mencantumkan label Dolphin Safe dan bahkan pada tahun 1991 sudah membuat suatu kriteria bagaimana cara menangkap yang baik dan terbebas dari ikut tertangkapnya ikan lumba-lumba. Yang ketiga ada Organic Seafood Labels. Beberapa pengusaha perikanan juga melakukan penggunaan label organic seafood terhadap ikan hasil tangkapan atau hasil budidaya yang tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti penggunaan pupuk non-organik, obat-obatan kimia, dan lain-lain. Penggunaan label ini oleh pengusaha pada dasarnya adalah untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, MSC. MSC adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang sifatnya nirlaba dan independen, berkedudukan di London, Inggris, dengan didukung oleh WWF dan perusahaan Unilever telah memprakarsai adanya pengelolaan ikan dan cara-cara penangkapan ikan yang bertanggung jawab di seluruh dunia. Yang kelima ada MAC, suatu lembaga internasional non-profit yang berkedudukan di Hawaii bersama-sama dengan perwakilan pengusaha akuarium, penikmat atau penghobi, organisasi konservasi, pemerintah, dan komunitas pencinta akuarium memprakarsai perlindungan bagi karang ikan hias dengan membuat berbagai standar pendidikan dan memberi sertifikat terhadap karang ikan hias yang penangkapannya dilakukan dengan cara ramah lingkungan. Yang keenam ada RFS dan GAA yang berkedudukan di Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa mereka juga akan terlibat secara langsung dalam penerapan eco-labeling ini. Program yang diprakarsai oleh RFS dan GAA ini terbuka bagi segala segmen, seperti produsen, importir, distributor, retailer, dan restoran. Yang ketujuh, ada International Organization for Standardization, merupakan lembaga swasta yang bergerak dalam bidang sertifikasi terhadap berbagai macam standar. Salah satunya adalah terhadap standar yang ada kaitannya dengan isu lingkungan. Penggunaan standar ISO ini juga masih bersifat voluntary, namun bagi perusahaan perikanan yang ingin meningkatkan daya saingnya mereka menggunakan label ISO agar menarik bagi konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Yang kedelapan, The Korea Eco Products Institute melakukan berbagai operasi terkait dengan peningkatan produk ramah lingkungan dan produk ramah lingkungan dengan menetapkan standar produk ramah lingkungan, membangun sistem evaluasi, menawarkan produk ramah lingkungan, dan informasi tren lingkungan kepada publik. Yang kesembilan, Hong Kong Green Label adalah skema independen dan sukarela untuk sertifikasi produk ramah lingkungan yang diluncurkan pada tahun 2000 oleh Dewan Hijau. Skema ini menetapkan kriteria produk lingkungan dan memberikan label hijau untuk produk yang memenuhi syarat terkait atribut dan atau kinerja lingkungannya.
Yang ke-10 ada program ekolabel nasional, Green Choice Philippines. Adalah program ekolabel pihak ketiga yang bersifat sukarela. Ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh ISO 14020 dan ISO 14024. Melalui proses multisektoral, program ini memberikan kriteria produk berwawasan lingkungan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi konsumen dan lembaga dalam pemilihan produk. Berikut adalah produk-produk yang mempunyai eco-labeling. Yang pertama adalah makanan kaleng dari Dolphin Safe Labels, kemudian makanan organik dari Organic Seafood Labels. Yang ketiga ada produk olahan ikan dari MAC, produk yang sudah bersertifikat Marine Aquarium. Yang terakhir adalah produk perikanan pada Friend of the Sea. Selanjutnya adalah perusahaan yang menerapkan reverse logistik. Perusahaan yang menerapkan reverse logistik yang pertama adalah Panasonic. Ada 6 langkah reverse logistik yang dilakukan oleh Panasonic, yaitu yang pertama, pengemasan dan pengambilan produk. Di tahap ini, setelah produk digunakan, konsumen akan mengembalikan produk dengan menghubungi retailer produk home appliance untuk pengambilan limbah produk dengan biayanya bergantung pada produk yang akan diangkut. Bukti pembayaran dari konsumen adalah berupa stiker yang ditempelkan pada produk yang diangkut. Ada 4 jenis alat rumah tangga yang sudah habis masa pakainya dan bisa di-recycle, yaitu televisi, kulkas, mesin cuci, dan AC. Yang kedua, pengiriman produk yang dikembalikan. Di tahap ini, produk yang diangkut akan dikirim ke drop point, yaitu PT atau Panasonic Eco Technology Center. Yang ketiga, memperbaiki dan mendaur ulang. Produk akan didaur ulang, tidak menjadi satu produk utuh yang sama, akan tetapi hanya satu bagian dari produk lama. Contohnya, TV Cathode Ray Tube atau CRT, salah satu bagiannya yaitu kaca panelnya akan dipakai menjadi panel kaca baru. Yang keempat, pengujian. Pada langkah ini, produk yang baru dibuat akan diuji dan disaring untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Tahap yang kelima yaitu memproses pengiriman. Pada langkah ini, produk yang diperbaiki atau didaur ulang akan disiapkan untuk pengiriman, yaitu pengembalian produk kepada konsumen dan menjual produk yang diperbaiki atau didaur ulang. Tahap terakhir yaitu membuang limbah. Pada langkah ini, sisa limbah produk yang tidak dapat dipakai atau didaur ulang akan dibuang dengan aman. Selanjutnya perusahaannya yaitu adalah Amazon. Jadi di Amazon menerapkan beberapa langkah, yaitu yang pertama pengemasan dan pengembalian barang. Amazon memberikan 30 hari untuk waktu pengembalian barang. Sebelum barang dikembalikan, barang dimasukkan di dalam kotak dan dikemas. Pengembalian barang tidak akan dipungut biaya apabila mengantarnya ke Amazon terdekat atau jika tidak ada opsi lain selain barang harus diambil. Yang kedua yaitu pengambilan dan pengumpulan barang. Pengambilan barang akan dilakukan oleh staf Amazon ke setiap rumah sehingga cukup memakan biaya dalam pengambilan. Amazon bekerja sama dengan Call untuk proses pengambilan dan pengumpulan barang. Alih-alih mengambil barang satu persatu, dengan kerjasama ini Amazon membuat customer yang mengantarkannya ke toko Call untuk dikumpulkan dan dikembalikan pada Amazon. Yang ketiga yaitu perbaikan barang. Perbaikan barang akan dilakukan oleh Amazon untuk perbaikan elektronik seperti mengganti LCD TV yang rusak yang dikirimkan ke Repair and Refund Amazon. Selain itu, barang yang tidak bisa diperbaiki seperti baju maka akan diganti dengan yang baru atau pengembalian uang atau refund. Yang keempat yaitu pengecekan kelayakan barang. Pengecekan kelayakan barang dilakukan oleh manual oleh staf Amazon dan banyak dilakukan oleh robot dan AI.
untuk mengurangi kesalahan. Robot yang digunakan yaitu Invia dan Kiva. Invia digunakan untuk pengecekan barang yang kecil dan sedikit, sedangkan Kiva untuk pengecekan barang yang besar dan skala yang besar. Dan yang terakhir, sortir barang. Sebagian barang yang kurang layak akan didonasikan atau didaur ulang. Barang yang sudah diuji kelayakan barang akan dikirim ulang oleh staf Amazon. Sekian presentasi kami kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.